Malaysia, baru negara-negara yang lain. Ini wonten BJNU, wonten Muslimat, wonten Fatayat, wonten Sarfungsi, Pagar Musa, Ansor, Bangser, kinten-kinten lengkap lah insya Allah. Dan tempat ini adalah markas ranting NU Jalan Kebun, Muslimat dan NU-nya. Kemudian kebetulan ada sanggar bimbingannya. Jadi saya teringat dalam ngaji kitabnya Mbah Hasim itu. Jadi menurut Imam sahabat Umar bin Khattab, tempat yang mempunyai nilai yang tinggi adalah tempat yang pernah dipijak atau satu tempat menjadi majelis taklim. Barangkali mudah-mudahan dengan kerawan Gus Gofur dan Riki ini menjadi tempat yang barokah, dan bagi anak-anak kami yang belajar, penghuninya, ya, baik santri, ya santri kawong istilahnya, siang kerja malam datang gitu kan. Kemudian mudah-mudahan dilancarkan urusannya, amin. Seterusnya terima kasih kami ucapkan segenap semua yang terlibat dalam menjayakan acara ini, ya, menjayakan acara ini. Mudah-mudahan dimudahkan dan dibalas dengan balasan yang sebaik-baiknya. Yang terakhir kami mohon maaf ya kepada para hadirin apabila ada kekurangan atau yang tidak berkenan. Nanti kita sama-sama dengarkan tausiah daripada beliau Gus Gofur. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan demikian tadi sambutan dari Wakil Rais Suriah BJNU Malaysia dan juga mewakili Penajis Malaysia. Selanjutnya Bapak Ibu, marilah kita dengarkan sambutan dari Sekretaris PNUGS atau Pertubuhan Nahdlatul Ulama Kuala Lumpur Sangor yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustaz Rizal Jamian. Kepada beliau kaula sumadani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dihormati pada Gus Gofur Maimun, selamat datang ke Malaysia umumnya dan khususnya selamat datang ke Kampung Jalan Kebun, ke Musala Jami'ah Salihah. Seperti mana yang telah dimaklumkan, yang dihormati Ketua Ranting, maaf sekali lagi, yang dihormati Ustaz Razik selaku Ketua Lajisnu Malaysia, yang dihormati Ketua Ranting Mas Fahim, yang dihormati Muslimat Ranting Kampung Jalan Kebun, beserta dengan tak tinggal kekanda saya Ustaz Sairi di sana tenang duduknya. Beliau adalah imam satu surau Alamin Kampung Lombok. Alhamdulillah kehadirannya moga-moga berkah. Beliau ini orang yang hebat Gus. Dia lah pertama sekali membuka. Dulu kawasan Kampung Lombok ni Gus, jin pun tak nak duduk kata orang. Hutan, kawasan juga pelita. Beliau dan juga ayah mertuanya yang almarhum namanya Wak Kemat. Inilah tempatnya yang didoakan Gus. Mohon doanya seperti mana Ketua Lajis dulu katakan, semoga kehadiran Gus memberi rahmat dan juga barakah kepada kami. Kami di sini mempunyai strategi. Pertama, PCNU mewakili NGO dari Indonesia. Kami ataupun saya sendiri mewakili dari NGO Malaysia yang dikenal sebagai Pertubuhan Nahdlatul Ulama Kuala Lumpur Selangor. Dua rakan baik ini, abang dan adik, ialah macam mana katanya, kita bergabung dalam hal untuk apa jua perizinan
segala apa saja aktiviti yang kita jalankan khususnya untuk meneruskan peradaban Nusantara yang akan kekal relevan di bumi Malaysia ini, Gus. Semoga seperti yang kami harapkan, tausiah semoga membantu kami untuk terus dan terus agar majlis ilmu seperti ini dapat kekal terus seperti mana keadaan santri Kalungan, Gus. Siangnya bekerja, malamnya mengaji, Gus. Moga-moga kami istiqomah. Wallahu a'lam wa muwaffiq ila bittariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Majelis merekamkan Haribon terima kasih atas sambutan sepetak tadi. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, tibalah kita di penghujung acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu ceramah agama sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur Maimun kepada panjenenganipun kawula sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para kiai, para asatidz, para guru-guru yang saya hormati, keluarga besar Nahdlatul Ulama di Jalan Kebun, di Selamat, yang saya hormati para kiai, Ustaz Yahya Lazim, juga Ustaz Rizal, Ustaz yang lainnya yang saya hormati, ibu-ibu dari Muslimat, dari NU, dari Mushola atau Surau Al-Iman yang saya hormati, kawan-kawan saya semuanya. Saya datang bersama Kiai Nurizan sama Kiai Zahimuddin dari Situbondo. Situbondo itu di Jawa Timur, di dekat dari Banyuwangi, di acara festival Turaf. Alhamdulillah ya, kita semuanya umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keturunan dari Nabi Adam, orang pertama yang diturunkan ke bumi ya, sebagai umat Islam, mempercayai bahwa orang pertama yang turun ke bumi itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Punya istri, punya keluarga, punya anak. Tugas Nabi Adam adalah membimbing, memastikan bahwa keluarganya ini soleh-solihah, ya, baik-baik, mendapatkan bimbingan dari malaikat Jibril. Karena itu manusia pertama itu langsung diangkat sebagai nabi. Jadi orang pertama yang turun ke kabinet keluarga harus membimbing dan menjadi simbol bagi semua manusia yang ada di muka bumi. Maka Nabi Adam itu orang
terus langsung diangkat menjadi nabi. Sehingga kita semuanya itu pede untuk menjadi orang baik dimanapun kita berada, karena kita ini keturunan nabi ya. Tidak terbayang kalau orang pertama itu misalnya perampok ya. Maka berarti kita itu keturunan perampok. Tapi alhamdulillah orang pertama itu diangkat jadi nabi, sehingga bagaimanapun kita hari ini itu kita merasa kita itu anaknya nabi. Itu penting sekali. Jadi saya pikir-pikir kalau ketemu dengan siapapun yang merasa tidak pantas menjadi baik, itu harus segera ingat bahwa dia itu anaknya nabi, yaitu anaknya Nabi Adam alaihi salam. Itu luar biasa ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ya, Nabi terakhir, jadi Nabi pertama itu Nabi Adam, Nabi terakhir itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang ketika pertama kali diutus itu langsung menyampaikan bahwa saya ini adalah penerus Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad ketika menyampaikan wahyu diangkat menjadi seorang nabi, salah satu yang disampaikan awal-awal adalah menyampaikan saya ini meneruskan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim itu orang Babilonia. Babilonia itu di Irak. Babilonia itu di Irak. Dia di sana. Keluarganya, bapaknya, pamannya itu tidak baik-baik ya. Di lingkungan menyembah apa itu berhala. Kalau di Malaysia apa namanya? Patung berhala ya, menyembah berhala. Dan ketika berdakwah di kampung halamannya itu nggak ada yang ikut. Itu Nabi Ibrahim, nggak ada yang ikut. Hanya ada beberapa. Salah satunya yang terkenal yang ikut itu keponakannya yang kemudian juga diangkat jadi nabi, yaitu Nabi Lut. Nabi Lut alaihi salam. Jadi Nabi Ibrahim itu hanya punya pengikut sedikit. Dalam cerita itu saking pegelnya, pegel itu apa ya? Saking kesel capek ya, sampai itu di kuilnya itu dirusak ini patung-patungnya, kecuali yang besar ya, cerita yang terkenal kecuali yang besar itu saking pegelnya Nabi Ibrahim. Karena itu dia dihukum. Yaitu dimasukkan ke dalam api. Tapi karena semua orang harus ikut menghukum, maka semua orang harus ikut andil dalam menghukum Ibrahim. Maka semuanya ikut mengumpulkan kayu bakar. Jadi setiap keluarga harus ikut andil menyalakan api. Sehingga ketika api itu dinyalakan, apinya itu besar sekali, sangat-sangat besar. Nggak ada yang bisa mendekat. Mendekat itu nggak bisa. Dan itu dalam cerita ketika dimasukkan ke dalam api itu pakai keteter, pakai apa itu? Pakai
lempar dari jauh, karena mendekat nggak bisa, lebih baik. Gitu ya. Sehingga ketika Nabi Ibrahim masuk ke dalam api, apinya nggak padam-padam, sampai kemudian ketika padam, orang melihat ke dalam api, ternyata dalam cerita-cerita itu ada orang sedang sujud. Ternyata Nabi Ibrahim itu nggak mati, malah apa? Sujud. Sehingga kalau kita kebakaran itu sujud saja, insya Allah selamat. Biar jadi Nabi Ibrahim. Itu sujud itu Nabi Ibrahim. Rantainya itu putus semua, saking panasnya. Tapi Ibrahim tidak terjadi apa-apa. Malah Ibrahim itu sedang sujud. Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim itu terusir dari kotanya, dari Babilonia terusir. Menurut buku yang saya baca, Nabi Ibrahim pindah ya kemudian ke Palestina, kemana sampai ke daerah perbatasan antara Syria dan Turki, namanya Haran. Dia berdakwah di sana. Nah, ketika berdakwah di sana itu nggak ada yang ikut. Jadi Nabi Ibrahim itu susah mendapatkan pengikut. Orang Nabi sehebat itu, Nabi sangat terkenal menjadi pengikut banyak para Nabi itu tidak banyak pengikutnya. Kalau berdakwah itu jarang ada yang ikut. Itu Nabi Ibrahim. Bahkan ketika di sana itu juga sama, nggak ada pengikutnya. Ya, saya baca buku pengikutnya cuma satu, dan satu itu adalah perempuan. Satu itu adalah apa? Perempuan. Karena merasa tidak berhasil, ya pindah-pindah tempat. Hanya menyisakan satu perempuan itu tadi. Perempuan itu mau ditinggal kasihan, ya kan? Mau diajak bukan mahramnya, maka satu-satunya cara yang harus dinikah. Maka perempuan itu dinikah. Jadi itu yang dinikah itu sebetulnya adalah umatnya sendiri, muridnya sendiri. Jadi kalau ada guru nikah dengan murid itu yang benar, itu mengikuti jejaknya Nabi Ibrahim. Karena itu Ibrahim itu guru, perempuan itu adalah murid. Namanya Sarah. Ya, namanya Sarah. Ya. Karena tidak berhasil hanya itu ya, pergi lagi. Jadi Ibrahim itu pergi ke berbagai tempat. Jadi kalau kita melihat para ulama-ulama dulu itu dari satu tempat ke tempat untuk menyebarkan agama Allah, untuk menjadi guru dari satu tempat ke tempat. Ya dulu Ibrahim itu begitu. Itu juga menjadi peringatan, ya bukan peringatan, pelajaran bahwa kita semua itu sebetulnya ya guru ya. Minimal itu guru kepada keluarganya. Karena Ibrahim itu ngajak orang lain itu sulit, tapi kalau ngajak keluarganya itu sukses. Ya Ibrahim. Keluarganya itu baik-baik. Tapi kalau ngajak orang lain kesulitan. Ya Alhamdulillah ya Nabi Ibrahim. Kita punya pelajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Sarah ini orang baik-baik, sangat baik. Makanya kalau dalam tradisi di
yang salehah itu sangat-sangat luar biasa. Istri yang salehah. Nabi Ibrahim itu punya istri yang luar biasa, Sarah. Lalu pindah ke Mesir. Ya, pindah ke Mesir. Nah, ketika pindah ke Mesir itu, rajanya itu Fir'aun, itu nakal, senang melihat perempuan cantik. Keluar apa itu Fir'aun itu senang sama. Pokoknya kalau ada perempuan cantik itu senang. Makanya ketika Ibrahim ke sana bersama istrinya, ya senang sama istrinya Ibrahim. Mau diambil sebagai pasangannya, sebagai apa, pokoknya nakal. Nah, yang hebat dari perempuan ini yang namanya Sarah itu, setiap rajanya itu mau megang Sarah itu, tangannya itu kaku. Ini kalau mau pegang itu tangannya kaku. Kita kalau punya istri seperti ini, kita pergi kemana-mana, gak masalah. Karena kalau ada Fir'aun yang itu, tangannya itu kaku, sampai takut. Fir'aun itu sampai takut. Ya. Fir'aun itu sampai apa? Takut. Saking takutnya dilepaskan dan lalu dihadiahi seorang perempuan namanya Hajar. Hajar itu pembantunya Sarah. Hajar itu adalah pembantunya Sarah. Itu hadiah dari Fir'aun. Nah, salah satu yang ingin saya sampaikan itu bahwa Nabi Muhammad SAW itu pertama kali diangkat jadi Nabi itu salah satu yang pertama kali disampaikan, saya mengikuti Ibrahim. Ibrahim itu dari Babilonia, nikah pertama itu dari Haran, jadi itu blasteran. Blasteran itu apa kalau di Malaysia itu? Campuran, ya. Blasteran. Nikah antara orang ini dengan orang, ya kayak ini, kayak Pak Nasib ini, Indonesia dengan Malaysia. Kajiban ya. Jadi itu nikah blasteran antara mana? Babilonia sama Haran. Nah, kemudian ya, Nabi Ibrahim ketika nikah dengan Sarah itu tidak punya anak-anak, ya tidak punya anak-anak. Tadi saya ngaji sama Dr. Mustafa Tibilbuwo, yaitu ngaji kita apa tadi ya di sana di mana tadi? Bukan Ustaz Faiz, di mana gitu? Di apa? Sungai Buloh ya. Ngaji matan takrib dengan dalil-dalilnya, karena beliau mensarai itu. Yang dibaca itu bab nikah. Nggak tahu banyak dipilih bab nikah. Nikah ya. Hanya itu bab nikah. Karena tidak punya anak, sementara Nabi Ibrahim itu yang ikut itu keluarganya, mencari murid yang tidak dari keluarganya itu agak kesulitan. Karena itu kalau Ibrahim sampai tidak punya anak, itu akan repot, karena agama ini harus ada kadernya. Agama ini itu harus ada yang meneruskan perjuangannya. Sementara Ibrahim itu tidak punya anak, dan Sarah merasa ini saya tidak punya anak. Karena itu Sarah kemudian bilang sama suaminya, kamu harus nikah kembali dengan Hajar. Jadi yang menikahkan Ibrahim dengan Hajar itu adalah Sarah. Ya. Terus nikah dengan Hajar. Hajar itu orang Mesir.
Dan itu blasteran. Jadi Ibrahim itu istri yang Sarah itu dari daerah Haran, istri yang kedua Hajar itu dari mana? Dari Mesir. Dari Mesir. Lalu dengan Hajar ini punya anak. Ya, dengan Hajar ini punya anak. Nah, ketika punya anak itu, ya wallahu alam ya. Makanya terus bagaimanapun ya Sarah itu cemburu, walaupun yang memerintahkan. Makanya kata Mustafa di buku itu, kalau kamu nggak darurat, jangan menikah lebih dari satu, kata Mustafa. Kenapa? Karena beliau itu istrinya banyak, dan dia cerita dengan dirinya sendiri. Istri saya banyak dan saling cemburu, kata Mustafa di buku. Dan itu ketika punya anak itu cemburu. Karena itu kemudian dibawa ke timur sampai ke Mekah. Salah satu pemicunya itu selain hal yang paling utama, disuruh menempati Ka'bah. Karena Ka'bah itu adalah awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan. Karena Ka'bah itu adalah rumah Allah yang pertama kali. Itu bukan dibangun oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim hanya meninggikan bangunannya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Tapi itu bait ini harus dihidupkan. Jadi ke sana. Tapi dalam cerita itu salah satu pemicunya adalah karena Sarah cemburu. Karena Hajar punya anak. Nah, ketika Ismail itu sampai di sana, jadi Ismail itu sebetulnya blasteran antara mana? Mesir sama Babilonia. Nah, sampai di sana. Nah, sampai di sana Ismail tumbuh besar di sana, lalu menikah dengan penduduk-penduduk di sana, yang kemudian melahirkan bangsa Quraisy, termasuk melahirkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu meski beliau mengatakan saya ini orang Arab, tapi sebetulnya beliau itu keturunan dari Babilonia, Mesir dan penduduk Arab di situ. Karena itulah Nabi Muhammad SAW itu ketika diperintahkan untuk menyampaikan agamanya Allah Subhanahu Wa Taala, disuruh untuk menyampaikan ke semua manusia. Begitu terjadi perjanjian Hudaybiyah. Karena Nabi itu kan ketika di Madinah kan, di Mekah sibuk karena diganggu oleh orang Mekah. Ketika Kanjeng Nabi hijrah di Madinah, itu diperangi sama Mekah sehingga terjadi perang Badar, perang Uhud, itu karena diperangi oleh Mekah. Lalu terjadi perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6. Perjanjian Hudaybiyah itu salah satu intinya yang paling besar adalah gencatan senjata. Mekah tidak boleh menyerang Madinah, Madinah tidak boleh mengganggu Mekah. Jadi gencatan senjata. Nah, di tengah gencatan senjata itu berarti Kanjeng Nabi itu punya kesempatan untuk menyampaikan risalah kepada seluruh penduduk di muka bumi yang bisa dijangkau. Maka ketika terjadi gencatan senjata Hudaybiyah, itu Kanjeng Nabi itu berkirim surat ke semua orang yang bisa dijangkau. Kirim surat ke Mesir, kirim surat ke Persia, kirim surat ke Romawi, kirim surat ke semua yang bisa dijangkau. Itu Kanjeng Nabi kirim surat menyampaikan saya adalah Nabi akhir zaman. Kamu
sebaiknya masuk Islam. Kamu masuk Islam. Saya Nabi akhir zaman. Itu kalau dulu transportasi kapal itu kok kira-kira sudah lancar, itu saya yakin juga surat Nabi itu kira-kira akan ke Nusantara, ke Malaysia, ke Indonesia, ke Thailand, ke ini. Kenapa? Karena semua yang bisa dijangkau itu dikirim surat. Kenapa kok dikirim surat? Ya itu perintah agama, menyabarkan agama ini. Semua dikirim surat. Itu kalau bukan Nabi itu jelas takut itu. Itu mungkin negara kecil terus kirim surat Donald Trump itu kan sama siapa? Presiden Cina itu siapa? Xi Jinping bersama Putin ya kan? Itu negara-negara besar. Kalau negara kecil negara baru hidup 1, 2, 3 tahun terus kirim surat Donald Trump. Kamu harus ikut saya. Ini kan ya. Kalau enggak Nabi kan nggak mungkin ya. Maka itu semua disurati. Banyak yang marah, banyak. Ada utusannya Nabi yang langsung dibunuh aja. Begitu nyampe, ini negara kecil berani-beraninya kirim surat, utusannya gini. Dan Nabi marah. Karena itu Nabi terus kirim utusan, terjadilah perang Mu'tah. Ada yang begitu surat datang, belum dia apa-apakan, langsung disobek. Belum. Persia itu langsung disobek. Saking marahnya. Saking marahnya disobek. Baru dibaca surat itu mukadimahnya saja. Min Muhammadin. Dianggap suratnya tidak sopan. Ada surat itu kan lazimnya kepada yang terhormat, baru di belakangnya dari. Jadi pasti kepada terus bawah kirim. Itu kalau Nabi Muhammad kalau kirim surat nggak begitu. Min Muhammadin ilah. Itu begitu surat min Muhammadin itu dibaca sebentar langsung disobek. Persia. Utusannya kajian Nabi langsung. Walhasil semua itu dikirim semua. Ya. Makanya kajian Nabi Muhammad itu punya ciri khas yang saya tahu ya. Kalau ada bangsa yang tidak Arab itu kok masuk Islam, itu dihormati luar biasa. Pasti dihormati luar biasa. Karena itu perwakilan dari risalah Nabi Muhammad bahwa agama ini harus disebarkan ke seluruh dunia. Pasti mendapatkan penghormatan. Pasti. Nabi itu istrinya juga macam-macam. Ada perwakilan-perwakilan. Istrinya yang Quraisy, ya ada. Istrinya yang dari desa, ya ada. Bedui. Kalau di sini itu orang mana ya kira-kira? Mana itu? Di sini yang orang desa atau bedui gitu. Orang asli. Orang asli. Itu. Ada. Namanya Juwairiyah. Juwairiyah itu anaknya Harith namanya. Ya, namanya Harith bapaknya. Orang desa pengen nyerang Madinah, Kanjeng Nabi dengar kalau ada desa kepengen nyerang Madinah, Kanjeng Nabi kirim utusan, benar nggak itu desa mau nyerang Madinah? Benarnya daripada diserang, terus diserang sama Kanjeng Nabi terus kalah orang desa. Banyak yang ditawan, salah satu yang ditawan itu namanya Juwairiyah. Setelah ditawan, Juwairiyah itu datang, lalu ditawari Kanjeng Nabi, gimana kalau kamu saya merdekakan, lalu kamu saya nikah? Mau? Ya sudah, terus dinikah sama Kanjeng Nabi. Setelah Juwairiyah itu dinikah sama Kanjeng Nabi, seluruh keluarganya masuk Islam. Seluruh keluarganya masuk Islam.
itu Juwairiyah. Makanya ayah saya itu nggak percaya dengan laki-laki yang nikah 2, 3 ikut Kanjeng Nabi. Kamu kok nikah 2? Kanjeng Nabi itu ayah saya mesti agak gimana gitu. Soalnya Nabi nikah dengan Juwairiyah itu mengislamkan seluruh keluarganya. Keluarganya itu masuk Islam. Itu Juwairiyah. Itu istrinya Kanjeng Nabi yang dari desa. Ada istrinya Kanjeng Nabi yang dari Yahudi, namanya Sofia. Ya, Sofia. Sofia itu bapaknya kalah perang, anaknya malah masuk Islam. Bapaknya kalah perang sama Kanjeng Nabi, anaknya masuk Islam. Namanya Sofia. Ya. Makanya istri-istrinya itu Yahudi itu. Sofia itu orang Yahudi. Istri-istrinya Kanjeng Nabi itu Sofia lapor sama Kanjeng Nabi. Ya biasa kan rujuk sama suaminya Kanjeng Nabi. Kenapa? Kamu kenapa kok gini? Istri-istri yang lain itu Kanjeng Nabi kalau panggil saya itu Yahudi. Yahudi. Jadi kata Kanjeng Nabi, kamu kalau dibilang Yahudi, kamu sampaikan suami saya Nabi, mbah saya Nabi, paman saya Nabi. Bilang sama istri-istri yang lain. Jadi diajari sama Kanjeng Nabi caranya menjawab dan caranya ini. Jadi kalau kamu dibilang Yahudi, bilang suami saya Nabi, mbah saya Nabi, paman saya Nabi. Karena suami saya Muhammad dan mbah saya itu kalau nggak salah Nabi Musa atau apa, paman saya itu Harun. Maksudnya dia, iya saya Yahudi tapi kata suami saya Nabi, mbah saya Nabi, paman saya Nabi. Itu orang apa? Yahudi. Ada istrinya Kanjeng Nabi itu yang Kristen, bahkan tidak dirubah namanya Maria. Itu kalau orang Indonesia kok ada Maria masuk Islam, kira-kira dirubah namanya jadi Maria. Roti. Ya kan? Karena kalau Islam kan bukan Maria tapi Maria. Tapi istrinya Kanjeng Nabi itu Maria itu nggak dirubah namanya, tetap Maria. Tetap namanya Maria. Itu Kristen. Itu Kristen. Dihadiahi oleh Raja Muqawqis, dibawa ke Mesir, dibawa ke Madinah. Di tengah jalan Maria itu masuk Islam. Jadi itu pergi dari Mesir, agamanya itu Kristen. Di tengah jalan masuk Islam, sampai di Madinah hidup dengan siapa? Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bahkan istrinya Kanjeng Nabi itu juga macam-macam. Nah kalau ada umatnya Kanjeng Nabi itu, kalau yang dari berbagai tempat itu mendapatkan tempat khusus. Ada Bilal. Bilal itu Al-Habsyi. Habsyi itu maknanya orang Habasyah, berarti orang Afrika. Maka Bilal itu mendapatkan penghormatan dari Kanjeng Nabi. Beliau itu dijadikan sebagai muadzin. Fikih kita itu kalau ditanya ya, kalau ditanya itu muadzin dengan imam itu pahalanya besar banget. Muadzin sama imam, jadi imamnya sama muadzinnya itu pahalanya besar banget. Menurut mazhab Syafi'i besar muadzinnya. Jadi pangkatnya itu kalau pahala itu besar muadzin. Walaupun pendapat-pendapat yang lain mengatakan imam pahalanya lebih besar, karena yang disampaikan kalau mazhab yang lain itu bilangnya mana yang lebih besar pahalanya, muadzin apa
Jawabannya, ya imam dong. Kenapa kok imam? Nah, Bilal sama Kanjeng Nabi pahalanya besar mana? Ya kan jawabannya besar Kanjeng Nabi, ya kan? Berarti kan Nabi pahalanya lebih besar daripada Bilal. Tapi kalau Imam Nawawi itu ngomongnya nggak gitu. Mana yang lebih besar pahalanya, muadzin apa imam? Nggak, lebih besar muadzin. Nas yang ada, pahala-pahala yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi itu menunjukkan bahwa muadzin pahalanya lebih besar daripada imam. Nah, Bilal itu diangkat jadi muadzin. Nah, kenapa kok Bilal lebih besar daripada Kanjeng Nabi pahalanya? Itu kalau soal itu bukan soal Nabi dan ini ya. Jadi ada pahala dari sudut amalnya, tapi ada pahala dari sudut yang pantas. Karena yang pantas jadi imam itu adalah Nabi Muhammad. Cek gak pantasnya gitu ya, ada musola kayak gini yang adzan Kanjeng Nabi terus yang imam Bilal kan gak enak didengar kan gak enak ya. Nah, sehingga ulama-ulama itu menyampaikan ya, salah satu pahala terbesar itu adalah mengamalkan yang pantas ya. Dan ini menjadikan kita itu pede itu maksudnya kalau kita kebetulan itu jadi guru dan pantasnya jadi guru, ya sudah ya, kita memang pantasnya jadi guru, ya kita melakukan itu. Kalau pantasnya itu kerja di kantoran ya, atau pantasnya kerja di toko, memang yang dikerjakan itu, ya itu sudah ini, ya memang pantasnya itu, maka itu dilakukan, itu satu pahala yang besar ya. Makanya tidak pantas kalau misalnya saat kita berada di kantor ditunggu orang banyak, tiba-tiba kita minta izin hanya untuk melaksanakan sholat duha ya. Karena dulu pernah ada itu di Kairo itu ya. Itu kalau ada penjaga loket kantor itu yang untuk melayani masyarakat, kadang ditanya, itu mana penjaga loketnya? Sedang sholat duha. Ditunggu orang sebanyak itu malah enak-enak apa? Sholat duha. Padahal sebetulnya pantas dia itu waktu itu pantasnya berada di depan loket, kok malah sholat duha. Jadi ada amal itu bisa baik karena dia pantasnya di situ. Jadi meski pahala paling besar itu muadzin daripada imam, tapi kan memang pantasnya Nabi Muhammad itu jadi imam. Jangan dilukir, jangan dilukir. Banyak kiai-kiai NU itu kadang-kadang juga ngomong gitu. Kalau jadi kiai sudah pantasnya jadi kiai, nggak usah tukar profesi jadi politisi. Kalau jadi politisi ya nggak usah tukar apa namanya, ya jadi kiai gitu misalnya. Saya pernah ya itu di satu sisi ya, walaupun itu tidak mewakili apapun ya, pernah ketemu dengan, mohon maaf ya, jamaah tabligh ya, jamaah tabligh datang ke rumah, terus saya tanya-tanya, kamu ininya apa? Saya dokter ya, saya dokter, saya ini, tapi dalam batin saya itu, dalam batin saya ya walaupun tentu setiap orang punya alasannya mungkin di waktunya, tapi dalam hati saya itu bilang, kamu itu pantasnya jadi dokter, meneruskan apa, dokter daripada alih profesi jadi juru dakwah keliling kemana-mana. Karena melakukan sesuatu yang pantas itu ibadah besar. Melakukan sesuatu yang pantas itu ibadah besar. Itu kalau Nabi itu egois, itu pilih jadi muadzin,
Lalu Bilal yang muadzin disuruh jadi imam, tapi itu tidak dilakukan oleh Nabi. Walaupun menurut Imam Nawawi pahalanya lebih besar muadzin daripada imam, karena memang pantasnya Nabi itu imam bukan muadzin. Bayangkan kalau masjidnya Kanjeng Nabi itu yang adzan Nabi, terus yang imam itu Bilal, kan kacau itu, dilihat aja udah nggak pantas. Tapi tetap harus diakui kalau menurut Imam Nawawi pahalanya lebih besar muadzin ketimbang imam. Jadi Bilal itu orang Habasyah kulit hitam mendapatkan penghormatan dari Kanjeng Nabi, dijadikan sebagai muadzin. Ya, luar biasa ya. Ada dua orang, yang satu orang Quraisy, yang satu orang Persia. Yang satu orang Quraisy, yang satu orang apa? Persia. Yang orang Quraisy itu tuan, yang orang Persia itu budak. Ya, yang satu itu Arab, Quraisy, yang satu Persia, dan yang Quraisy itu tuannya, yang Persia itu budaknya. Lalu dua-duanya masuk Islam. Lalu dua-duanya ngaji sama Kanjeng Nabi. Yang pintar itu budaknya. Ya. Jadi saya ulangi ya, yang satu Quraisy, yang satu orang Persia, sama-sama masuk Islam, lalu sama-sama ngaji. Ternyata yang lebih pintar itu budaknya, lebih fasih, lebih pintar. Namanya Salim Maula Abi Hudzaifah. Salim itu orang Persia, sementara Abi Hudzaifah itu orang Quraisy. Masuk Islam dua-duanya. Nah yang pintar itu orang atas orang Persia. Maka yang diangkat jadi guru oleh Kanjeng Nabi itu yang Persia, yang asalnya budak. Salim yang diangkat jadi guru. Ya, yang diangkat jadi guru adalah Salim. Ketika di Madinah, itu di daerah Kuba, itu ada perkampungan Muhajirin. Salah satu yang ada di sana itu Umar. Umar itu perkampungannya agak jauh dari Kanjeng Nabi. Makanya Umar itu ngajinya enggak setiap hari. Umar itu kalau ngaji enggak setiap hari, ya, enggak setiap hari. Dia gantian sama temennya. Kalau Umar ngaji, temennya yang ngaji. Kalau yang Umar yang ngaji, temennya enggak ngaji. Jadi kira-kira sama dengan sama ini lah. Ngajinya kayak Umar gitu ya. Jarang-jarang ngaji, kadang enggak, karena kalau Umar itu ngaji terus nanti dagangannya bermasalah, karena Umar itu berdagang. Umar itu berdagang lah, masa berdagang kok setiap hari ngaji ya, tokonya nanti tutup ya. Umar itu kalau ngaji jarang-jarang ya. Itu Umar. Nah Umar itu di sana ada musola atau masjid, di sana juga ada Salim yang saya ceritakan itu. Kalau ada Umar sama ada Salim, itu yang jadi imam siapa? Ya kalau perasaan kita lah ya Umar lah ya, kan gitu ya. Masa Salim, Umar kan sahabat nomor 2, Abu Bakar terus Umar. Tapi di kampungnya Umar itu ada masjid, ada musola, itu imamnya bukan Umar. Imamnya adalah Salim. Ya. Jadi itu luar biasa. Kesan saya ya di Madinah itu karena Nabi itu kepengen menyampaikan bahwa agama ini
milik semua. Tadi saya ceritakan Nabi itu orang Arab tapi sebetulnya keturunan dari Babilonia dan ibunya orang Mesir. Ya. Karena itu kalau ada orang-orang apa itu Kanjeng Nabi hormatnya luar biasa, sangat hormat. Makanya melihat yang seperti ini itu kita itu agak pede untuk jadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena salah satu bentuk penghormatan Kanjeng Nabi itu mengangkat guru Al-Quran, itu diantaranya adalah siapa? Salim. Menurut sebuah cerita, walaupun itu riwayatnya dhaif ya, tapi namanya cerita. Kanjeng Nabi punya santri namanya Suhaib. Namanya Suhaib Ar-Rumi. Rumi itu artinya Romawi. Nah, Suhaib Ar-Rumi itu salah satu guru di masjidnya Kanjeng Nabi. Salah satu guru di masjidnya Kanjeng Nabi itu namanya Suhaib Ar-Rumi. Itu salah satu guru. Nah, satu ketika ada orang masuk ke dalam masjid, tidak mau berguru, tidak mau ngaji karena gurunya Suhaib Ar-Rumi. Kok gurunya orang mana? Romawi. Menurut riwayat itu Kanjeng Nabi langsung pidato membela Suhaib Ar-Rumi. Itu luar biasa ya, Kanjeng Nabi itu menghormati orang-orang itu luar biasa. Sama Kanjeng Nabi itu punya misanan namanya Durrah. Misanannya Kanjeng Nabi itu namanya Durrah. Durrah itu anaknya Abu Lahab. Abu Lahab yang tahu kita sendiri lah ya. Dan kita baca surat itu kan ya, tabat ya kan. Abu Lahab itu punya anak perempuan namanya Durrah. Bapaknya nawakal, masya Allah. Jadi Abu Lahab Isra karu-karuan sama istrinya itu muakali nggak karu-karuan. Itu punya anak perempuan namanya Durrah. Itu masuk Islam dan hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah karena mengikuti Kanjeng Nabi. Dia lapor sama Kanjeng Nabi. Durrah itu lapor sama Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, ada apa Durrah? Saya itu kalau ketemu ibu-ibu selalu dibacakan tabat yada bila. Kata siapa itu? Durrah ya. Jadi kalau ketemu gini ibu acara fatayatan gitu, itu datang tabat yada bila. Durrah itu mau angkel. Kenapa kalau saya datang kok yang dibaca itu apa? Tabat yada bila. Kenapa kok yang dibaca itu? Ya terus Kanjeng Nabi begitu dilapor langsung aja pidato membela Durrah. Man yu'zini fi ahli baiti, kata Kanjeng Nabi, siapa yang menyakitiku karena menyinggung keluargaku. Karena dia itu misanannya Kanjeng Nabi, itu misanannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama Kanjeng Nabi itu membela Salim, membela Suhaib, membela Bilal, membela ini ya. Makanya ada cerita ya, ada cerita tentang orang-orang pintar di Madinah. Itu karena dulu zamannya Sayyidina Umar itu mengalahkan Persia, rajanya lari ya. Anak-anaknya itu ada 3 perempuan itu dibawa ke Madinah. 3 perempuan anaknya raja apa? Persia itu dibawa ke Madinah, dibawa ke Madinah. Nah, ketika dibawa ke Madinah itu mau diapakan karena itu dianggap budaknya. Sama Sayyidina Ali diusulkan itu perempuan itu harus kita hormati. Caranya seperti apa? Mari kita nikahkan dengan pemuda-pemuda terbaik di Madinah.
Maka 3 anak itu, 3 perempuan itu dinikah pertama oleh Sayyidina Husain bin Ali. Lalu dinikah oleh Muhammad bin Abu Bakar. Lalu dinikah oleh Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar. Jadi anaknya Raja Persia itu menurut riwayat dari Zamakhsyari, itu perempuan Persia itu dinikah dengan anaknya Sayyidina Ali, yaitu siapa tadi? Husain. Dinikah oleh anaknya Abu Bakar namanya Muhammad, lalu dinikah oleh anaknya Sayyidina Umar namanya Abdullah. Itu belas terang. Nah, dari pernikahan ini lahir orang-orang hebat. Husain melahirkan Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin. Cucunya Kanjeng Nabi yang paling terkenal di eranya di Madinah dulu itu namanya Ali Zainal Abidin. Itu ibunya itu dari mana? Persia. Salah satu orang paling pintar rujuk dalam berbagai buku-buku fikih di Madinah itu namanya Al-Qasim. Al-Qasim itu anaknya Muhammad. Muhammad itu istrinya dari mana? Persia. Nah, kemudian Abdullah bin Umar itu punya anak namanya Salim. Salah satu orang paling pintar di Madinah itu namanya Salim. Ya, kalau salah namanya itu anaknya Abdullah bin Umar dari ibu orang mana? Persia. Ya. Saya pengen cerita seperti ini karena tradisi ya, tradisi. Setelah ditinggal oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, generasi tabiin, ya kan Kanjeng Nabi menghormati itu tadi. Dari generasi tabiin itu lahir ulama-ulama besar dari berbagai daerah. Ulama-ulama besar itu ada dari Persia, ada dari Mesir, ada dari Mauritania, ada dari ini. Itu menjadi ulama-ulama besar. Dan kita berharap tradisi-tradisi yang sudah dikembangkan oleh Kanjeng Nabi itu masih berlanjut sampai sekarang. Amin ya robbal alamin. Ya Bapak Ibu yang saya hormati, jadi pertama yang ingin saya sampaikan bahwa umatnya Kanjeng Nabi itu dari berbagai daerah ya. Jadi kita menjadi umatnya Kanjeng Nabi itu merasa senang karena dulu Kanjeng Nabi juga menghormati dari berbagai daerah. Yang kedua yang bisa saya sampaikan tadi ya, amal itu ada yang memang pahalanya besar karena memang itu sesuatu yang penting. Tapi juga ada pahala besar itu bukan karena itu penting, tapi karena itu pantas. Ya, kita harus ingat itu. Sehingga ketika kita melaksanakan yang pantas itu kita merasa ini risalah saya. Baik, kita harus saling menghormati. Apapun profesi kita itu baik, itu kita lakukan dengan baik, pantas. Itu bagian dari pahala yang apa? Yang besar ya. Pahala yang besar. Jangan sampai kita tidak menghormati terhadap apa yang kita dilakukan oleh orang lain. Karena itu dilakukan dengan pantas. Ini memang risalah saya ada di sini. Itu kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Itu pahala yang luar biasa ya. Itu pahala yang luar biasa. Barangkali itu ya Bapak Ibu yang saya hormati. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang pas ya. Terima kasih atas undangannya. Saya merasa senang malam hari ini ketemu dengan Bapak dan Ibu. Semoga semuanya sehat ya, bisa menjalankan aktivitas dengan sempurna, dengan baik ya. Semoga ngajinya walaupun tadi ya jarang-jarang ya, semoga seperti ngajinya
Sayyidina Umar. Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu pekerjaannya dagang, ya. Ngajinya kadang datang, kadang tidak datang karena memang beliau sibuk berdagang, dan semoga kita bisa menikmati profesinya Sayyidina Umar. Ngajinya kata Kiai Lazim tadi sama Ustaz Rizal, santri kaum. Ngajinya jarang-jarang, pokoknya kalau kerja lalu ngaji, ya itu juga dulu dilakukan oleh Sayyidina Umar. Ya, semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu 'ala hidayatika wa tawfiqika wa lakal syukru 'ala ni'amika as-sabiqah wa 'alaika adh-dhahira wal batinah. Allahumma la nahsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru hatta tarda. Allahumma salli 'ala nuril anwar sirril asrar wa tiryaqil awliya wa miftahil babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa afdalih. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa 'amalan salihan maqbulan wa nas'aluka tawbatan nasuha. Allahumma tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma kashifal ghammi mufarrijal hammi مجيب دعوة المضطرين إذا دعوا الرحمن الدنيا والآخرة ورحمكم وارحمنا في حاجاتنا بقضائها ونجاحها رحمة تغنينا بها من سواك. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا وتجعل أولادنا من أهل العلم من أهل الرضا من أهل القناعة من الغنى. اجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين ومن عبادك المتقين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين Amin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian butiran hikmah yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Haji Abdul Ghafur Maimun. Untayan dalamnya yang lembut bagi embun pagi didengar resahnya jiwa. Petuahnya menghidupkan nurani yang lama terluka. Semoga ceramah tadi menjadi cahaya bagi hati yang mencari, menjadi jawaban bagi jiwa yang haus akan kebenaran dan keteladanan, khususnya bagi siapa yang bersiap melangkah menjemput sunnah. Semoga memahami bahwa poligami bukan sekedar keberanian, tapi juga tanggung jawab, keadilan, dan kasih sayang, sebagaimana yang dicontohkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Rasul junjungan, bukan sekedar membanggakan diri, melainkan untuk meladani akhlak yang suci. Saya Muhammad Rifai menundur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kami ada tamu dari Indonesia juga dari yang berminat untuk berfoto dengan Mbak Yai, kami silakan. Dan ibu-ibu muslimah, ya sebelum kita menjamu selera, kita foto bersama dulu sama beliau.